Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang di studio, apa kabar? Alhamdulillah. Saya doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Ibadahnya lancar. Amin. Hutangnya lunas. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini episode kita mengaji di Ngaji Bareng di TVRI. Mengangkat sebuah topik yang sangat menarik sekali. Lagi hangat-hangatnya. Yakni rumah tangga sakinah. Insya Allah akan dikaji oleh Tuan Guru kita, Ustadz muda kita yang ganteng. Ganteng gak Bu? Cepet kalian dong-dongnya, Masya Allah. Yakni Al-Ustadz Daka Juho Simanjunta MKomI, Magister Komunikasi Islam. Insya Allah beliau akan mengangkat topik yang sangat menarik sekali. Siapkan pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu yang ada di studio, yakni rumah tangga sakinah. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Gimana tipsnya agar makin awet muda gini Ustaz? Yang jelas pastinya masih muda kan? Iya. Pasti muda. Dan banyak-banyak tersenyum lah ya. Banyak tersenyum. Insya Allah, walaupun ada utang tadi kan dah didoakan supaya lunas ya. Masya Allah. Luar biasa, terima kasih Ustaz. Nah, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa yang ada di rumah, mari kita sapa dulu masing-masing majelis taklim yang sudah hadir jauh-jauh datang kemari. Pertama kita sapa Majelis Taklim Muslimah Sumut. Iya, silakan Bu. Ada yang mau disampaikan? Mau kemana Ibu? Oh, mau Tegak. Iya, Masya Allah. Silakan. Pengajian Muslimah Sumatera Utara PMS. Takbir. Tepuk tangan Bu, Masya Allah. Kemudian yang kedua, Majelis Taklim Nurul Hasanah. Iya, silakan Bu. Nurul Hasanah. Dari hati. Nurul Hasanah. Maju jaya. Allahu Akbar. Agak bingung nenek yang di depan kok. Tepuk tangan untuk Majelis Taklim Nurul Hasanah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, Majelis Taklim Muslimah Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Muslim Muslimah Rahmatullah. Ayo. Ayo. Kami dari Majelis Taklim Muslimah Rahmatullah. Udah gitu aja? Iya, Masya Allah. Tepuk tangan Bu untuk Majelis Taklim. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, Masya Allah. Inilah Bu. Tanpa persiapan namanya ya, Masya Allah. Nanti insya Allah lain kali dengan persiapan-persiapan yang lebih matang. Tepuk tangan untuk semua Majelis Taklim, Masya Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tak sabar rasanya kita mengkaji tentang rumah tangga sakinah karena belakangan ini banyak sekali masalah yang timbul, yang viral di media sosial, yang viral di tengah-tengah masyarakat tentang rumah tangga. Kalau rumah tangganya rusak, maka akan rusaklah keluarganya, masyarakatnya.
Tapi kalau rumah tangga yang sakinah, yang mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah amanlah sebuah kota, negara dan bangsa kita. Mudah-mudahan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah. Amin. Nah, insyaallah mari kita sama mengkaji tentang rumah tangga sakinah, bagaimana dan apa-apa saja insyaallah akan dikaji oleh Tuan Guru kita Al-Ustaz Daka Juho Simanjunta MKMI. Kepada Al-Ustaz falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah amma ba'd. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainu buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semua majelis taklim yang hadir pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini, subhanallah luar biasa. Bukan cuma ibu-ibu yang luar biasa, tapi mudah-mudahan keluarga yang kita tinggalkan juga keluarga yang luar biasa. Amin. Memang judul ini kita ambil karena kan kemarin itu kan ada yang lagi viral itu. Suami istri baru nikah, baru 1 hari, gara-gara COD ayam geprek, ya kan? Lalu kabur sama mantannya. Itu kan luar biasa. Ya kan Eda kan? Aku manggilnya Eda aja lah ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu kan pernikahan itu kan sering kalau kita baca undangan itu kan semoga sakinah, mawaddah, warahmah itu. Karena memang tujuan dari pernikahan itu salah satunya adalah sakinah. Sakinah itu apa? Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Jarod tadi, sakinah itu tenang. Tenang. Memang untuk kaitan praktek ibadah yang dikerjakan itu biasanya namanya tumakninah. Makanya kalau kita lagi sholat, antara satu gerakan ke gerakan yang berikutnya, itu kan namanya ada tumaninahnya. Tapi kegiatan ibadah yang menghasilkan hati yang tenang, namanya mutumainah. Makanya kan ada ayat Al-Quran itu, ibu pasti hafal tuh, ya ayatuhan nafsul mutumainah. Tapi bagi untuk keluarga, ngomongnya sakinah, tenang. Jadi mohon maaf, ketika kita sudah nikah, tidak perkara berapa tahunnya kita udah nikah, mau berapa lamanya kita nikah, tapi kalau pernikahan kita tidak mendapatkan ketenangan atas pasangan hidup kita, berarti ada yang salah dari situ. Kalau pasangan hidup kita lebih tenang dengan handphonenya, kalau pasangan hidup kita lebih tenang dengan kesendiriannya, kalau pasangan hidup kita lebih tenang sama teman-temannya, sama geng-gengnya, sama bestie-bestinya, itu ada yang salah dari situ. Karena harusnya pernikahan itu mewujudkan ketenangan. Nah, apa yang kita harus lakukan tentang ketenangan itu? Biasanya sakinah itu 2 indikatornya, mawaddah, warahmah. Mawaddah apa mawaddah? Ketertarikan kepada fisik. Mawaddah, ya. Saya suka sama istri saya karena saya tahu betul waktu saya nikah dengan dia ukurannya M, size-nya M. Iya, size-nya M. Tapi sekarang nggak usah disebutkan lah XL, ukurannya ya. apa ya. Cukup aku aja yang mengetahui kan. Nah, ketertarikan kepada fisik. Kalau cuman ketertarikan kepada fisik, temporary, sementara. Karena di luar sana, yakinlah ada ukuran S. Bahkan ukuran S itu lebih banyak daripada XXXL. Kalau ketertarikan kepada fisik itu sementara. Dan di sana bakal banyak mawaddah baru yang akan memancing untuk terpesona terhadapnya, yang akan mengupayakan sehingga setan itu berpengaruh sehingga berpaling. Jadi jangan cuma mawaddah. Pastinya aku akan tertarik kepada yang lain kalau cuma mawaddah karena ada yang ukuran S. Kemudian kalau dia juga suka sama aku agak percaya sedikit karena dompetku isinya agak tebal. Tapi mohon maaf, kalau ketertarikan sepada itu, suatu saat nanti dalam mengarungi rumah tangga itu, mohon maaf, menyebabkan dompet sejadi tipis, bukan nggak banyak, orang akan pergi kepada yang lain. Karena memikirkan dompet yang lebih tebal itu. Semua ketertarikan kepada fisik itu, ikatlah dengan apa? Warahmah.
Warohmah itu apa? Kasih sayang. Bu, coba mohon maaf saya tanya ya Bu ya. Tapi kalau saya tanya jawab ya Bu. Jangan Ibu jawab, kamu nanya gitu ya. Gitu. Berapa jari, maaf, tangan kirinya berapa jarinya Ibu? 5. Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Beda-beda enggak? Beda. Jempol ada yang gemuk, pendek, hidup gitu kan. Terus yang beda-beda ini berjarak enggak satu dengan yang lain? Berjarak. Tahu enggak kenapa berjarak? Supaya suami Ibu berkata, Dek, kenapa jarinya 5? Udah memang takdir Allah Bang. Kenapa beda-beda? Enggak tahu Bang. Kenapa berjarak? Enggak tahu juga. Kau dan aku memang beda, tapi kita mau disatukan dengan cinta kita yang sama. So sweet kan kau Bang. Jempol apa jempol? Ini mau warohmah itu. Jempol itu apresiasi. Seringlah ngomong tolong, maaf, makasih. Dibalut dengan apa? Pujian. Karena penyakit laki-laki di luar sana lebih suka memuji istri orang daripada istrinya sendiri. Padahal ibu itu kan mar'atun kan. Sampai ada istilah itu. Al-mar'ah kal-mir'ah. Wanita itu seperti cermin. Makanya memang hobi ibu-ibu kan bercermin. Tadi mau datang kemari kan cerminan dulu. Yang naik sepeda motor pas lampu merah kan sempet-sempetnya. Sudah sampai kemari masuk ke studio langsung nggak? Enggak, cerminan dulu. Nah, ketika aku bercermin, aku pecahkan cerminnya, masih bisa disatukan lagi nggak? Enggak. Bisa, cuman susah. Itulah wanita. Kalau kau sakiti hatinya, dia memang mudah untuk memaafkanmu. Tapi dia tidak akan pernah melupakan atas perlakuan itu kepadamu. Makanya ibu mohon maaf hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asal rumah tangga kita itu kalau lagi gaduh biasanya kan ibu ngomong, "Udah pernah kau lakukan dulu itu Bang, 30 tahun yang lalu." Aku ingat kali itu 30 tahun yang lalu tuh kau lakukan. Sampai suaminya kan ngomong, "Dek, udah 30 tahun pun masih kau ulang juga. Macam gak ada masalah lain, ku tengok AC itu." Ya memang kayak gitu keadaannya. Jempol. Istri aku itu kalau mau pergi dia kadang nanya, pakai baju apa? Pink atau orange? Macamnya pink lebih cocok. Keluar dia, warna hijau. Ya udah biarin aja. Karena kita bukan kita itu mau menyatukan dua hal yang berbeda. Ketika pernikahan terjadi itu untuk apa? Dua suku yang berbeda. Kadang dua agama yang berbeda mau disatukan loh. Dua sudut pandang yang berbeda. Ya wajar untuk bisa disatukan. Untuk membentuk warohmah. Kedua telunjuk. Apa telunjuk itu? Egois. Kalau aku nunjuk Eda semuanya. Dengan metode pestol. Kan cuman 3 itu untukku kan. 1 untuk Eda kan. Yang 1 kularahkan ke atas kan. Apa itu? Egois. Ada sahabat dari Jarot gini, ada kisah namanya pengantin baru. Mereka jalan dengar suara gini, wek 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 wek. Apa kata suaminya? Maaf, apa kata istrinya? Bang, ada suara ayam. Bebek deh, bebek cinta, bebek. Masih jalan lagi. Wek 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 wek. Tapi yang adik dengar ayam kok bang. Kalau ayam kukuruyuk. Yang perempuan petok-petok. Kan adik dengar tadi wek-wek. Berarti bebek. Jalan lagi. Wek-wek, wek-wek. Masih juga ngomong istrinya. Tapi yang adik dengar ayam kok bang. Langsung suaminya mau ngomong BUDOH. Tapi nggak jadi. Lalu dia kuat nadanya dengan berkata bebek. Bebek, B-E-B-B-E-B-K, bebek, nangislah. Namanya kan baru pertama kali disakiti kan, akhirnya nangis. Ya udah pulang, ketika pulang dengarkan juga, wek 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 wek. Sambil nangis istrinya berkata, tapi yang ku dengar ayamnya itu bang. Langsung suaminya menjawab, Dek, mohon maaf ya, rupanya betul itu suara ayam, itu rekayasa genetika. Saya cuma mau sampaikan, dalam hukum pernikahan bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan 3 kali 4 sama dengan 12, enggak. Mau benar kisah itu ayam atau bebek, kan gak ada yang diuntungkan kan. Karena semuanya juga gak pernah nengok, cuma denger kok.
Artinya apa? Dalam rumah tangga bukan untuk mencari siapa benar dan siapa salah. Berapa banyak putusan harus diputuskan sama pengadilan agama. Aku yang benar ya, aku tamatan S2. Jangan sok kali kau tes S2. Aku yang ngerjakan tesis kau. Maksudnya. Nah hadirin rahimah, saya yakin percaya ibu yang hadir di sini yang udah berumah tangga sampai 25, 30, 40 tahun itu satu jawabannya. Karena ada yang ngalah kan? Coba kalau nggak ada yang ngalah, nggak sampai 5 tahun selesai. Mohon maaf, agak kita persingkat. Yang ketiga apa itu? Jari tengah. Sebelum nikah kan 2. Ayah, emak. Setelah nikah, jadi 4. Jadilah posisi tengah. Bu, jangan-jangan kan kita semuanya udah jadi mertua bagi menantu kita. Orang tua. Saya memang bukan orang Jawa, Bu. Istri saya orang Jawa. Orang Jawa itu kalau nikah, itu kan biasanya sebelum nikah ada namanya siraman itu. Siraman itu biasanya yang nyiram itu kan harus 9. Tapi kalau memang nggak bisa 9, ya 7 atau 5, yang penting ganjil. Kenapa? Karena sebenarnya ada 9 lubang yang harus ditutup ketika sudah berumah tangga. Nah, mohon maaf, itu yang pertama itu ada lubang telinga. Semua bagi kita, cobalah ketika anak kita atau kita punya masalah itu, ngomonglah sama emak kita. Berapa banyak emak kita itu cuma mohon maaf ya, cuma nyalahkan menantunya aja. Padahal kupingnya 2. Dia cuma mau dengarkan anaknya aja. Mak, mana laki kau? Nggak ada, Mak. Kok nggak ikut dia? Lagi kerja, Mak. Udah ngomong aja kau ada masalah kau sama laki kau kan? Nggak ada kok, Mak. Kalau nggak ada kenapa? Cuman kau yang datang. Iya, Mak, gini-gini. Udah aku bilang dari kak sama kau dari dulu. Bandal kau dibilangin. Udah aku bilang sama kau. Udah aku jodohkan kau sama dia. Tapi kau nggak mau asik. Milih yang baju seragam aja. Kayak gini kejadiannya. Makanya jangan bandal dibilang. Terkadang kita jadi orang tua. Mohon maaf. Kita nggak pernah memberi kesempatan kepada menantu kita untuk ngomong juga. Cuman membenarkan apa yang disampaikan oleh anaknya aja. Itu kuping 2. Bukan 1. Berapa banyak di rumah tangga yang di luar sana yang menginginkan pisah, itu bukan anaknya, maka malah orang tuanya yang kepingin anaknya pisah. Udah pisah aja kok, pisah. Kok usah sampai dia lagi kau. Udah pisah aja. Mohon maaf Eda. Jarod mohon maaf ya, istriku memang anakku 5. Sementara ini baru 5 memang. Walaupun 5, aku masih sangat sayang sama istriku. Makanya aku jalan ke mall itu masih aku pegang erat tangannya. Karena kalau nggak dipegang tak kemana-mana dia belanja. Tuh, Jarod kalau lihat wallpaper handphoneku ini foto istriku. Masya Allah. Iya, karena aku menganggap kalau aku punya masalah di luar sana, masalah kecilnya itu sama aku. Dipitnah, dicaci, dimaki, masalah kecil. Masalah yang besar dalam hidupku ya nengok wajahnya ini. Oh iya. Jadi masalah ya? Ya, jadi kalau ibu wajahnya dijadikan wallpaper di handphone suaminya, jangan bangga kali. Jangan-jangan ibu lah masalah terberat dalam hidup suami itu ya. Jari tengah. Kanan, kiri. Kemudian apa? Kelingki, apa itu? Jari manis. Jari manis. Itu apa? Hadis Al-Bukhari itu menyatakan bahwa seringlah memberi hadiah kepada pasanganmu, maka Allah tumbuhkan cinta kepada mereka. Jadi rajin memberikan hadiah. Jangan sama orang lain aja ngasih hadiah. Bahkan itu ada riwayat ketika 1 dirham dibelanjakan untuk jalan Allah dengan 1 dirham yang dibelanjakan kepada istrinya, mana yang lebih mulia? Belanjakan kepada istrinya. Makanya hari ini istriku nggak aku suruh datang. Yang kelima apa itu? Jari kelingking itu. Kamu akan mempunyai anak. Maka tentukanlah jalan hidupmu untuk berbahagia bersama anak-anakmu. Jadi ikatan itu yang akan membentuk warahmah. Makanya ketika terjadi pernikahan tersebut, itu kalau orang Jawa, saya memang sering kali mengkaji tentang tradisi Jawa itu, kenapa kalau nikah itu harus ada ini, ada itu gitu. Walaupun kadang yang melaksanakan itu tidak paham, itu kan harus ada, mohon maaf, ada cengkir. Cengkir, itu kan kelapa itu kan ada yang masih kecil namanya belulu, Jarod. Kalau agak besar namanya cengkir. Agak lebih besar lagi namanya degan. Terus lebih besar dari itu baru kelapa. Di dalam kelapa itu ada kentos kalau dia terlalu tua gitu. Kenapa yang diletakkan cengkir?
Kenapa yang diletakkan cengkir kok enggak kelapa yang lain? Karena untuk memberikan isyarat, wahai engkau yang udah nikah, cengkir itu diberikan artinya singkatan dari kenceng mikir. Kencang mikir ya. Iya, cengkir itu kenceng mikir. Iya, iya. Kenapa? Kalau kamu berumah tangga, kalau kamu belum berumah tangga, terserah kau mau bekerja nggak bekerja untukmu, mau lapar nggak lapar untukmu, mau ibadah nggak ibadah untukmu. Tapi ketika kamu sudah nikah, kencenglah kau mikir. Karena kamu bukan cuma jalan hidupmu saja yang kau perlukan, tapi ada pasangan hidup dan anak-anak. Kenceng mikir. Cengkir. Ini kalau mau dikaitkan lagi tentang suku Jawa itu kadang kan itu ada lempar Bu, lempar apa itu? Sirih. Kenapa kok sirih? Gitu kan. Kenapa kok nggak daun yang lain? Karena sirih itu bentuknya lope. Hati. Jadi kalau aku lemparkan sama Eda, Eda pun lemparkan sama aku. Artinya hatiku itu kulemparkan kepadamu, kamu punya hati pun lemparkan kepadaku, sehingga terpaut hati kita. Jadi melemparkan itu dilemparkan ke kalau di dalam tubuh kita mau dilemparkan kemana? Ke wajah, ke kaki, atau ke dada? Ke dada. Melemparkannya kuat atau pelan? Lemah lembut atau kuat? Lemah lembut. Karena cinta itu butuh kelembutan. Kalau kau membuat cinta, membuat hatimu menjadi air matanya itu mengeluarkan air mata, maka ada yang salah dari cinta itu. Cinta bukan kasar, tapi cinta adalah kelembutan. Makanya ketika hadir kelembutan itu, dia tidak akan terpengaruh sama mawaddah yang lain. Kenapa? Karena hatinya dan hatimu telah disatukan. Masya Allah. Jadi warohmah itu seperti balutan untuk membina rumah tangga, mendapatkan ketenangan. Karena warohmah itu tidak ada waktu awal-awal nikah. Awal-awal nikah mawaddah. Kenapa? Awal-awal nikah, coba kalau kita baru nikah itu 1 pekan, 2 pekan nikah, kan enak luar biasa. Saya tidak pernah lihat itu istri saya makan habis. Kalau makan sedikit aja, ngunyahnya pun lama. Nggak dihabiskan dia, nggak selera bang, udah kenyang. Minum jus mahal-mahal, nggak habis. Kok nggak dihabisin deh, kan mau bajir. Orang udah kenyang kok. Sekarang setelah punya anak, makanan anaknya pun dimakan. Sayang, mau bajir. Pernah kami lihat ibu nggaruk? Nggak pernah, mana pernah ibu nggaruk. Kalau baru nikah, itu mawaddah. Mana pernah nggaruk. Gatel kayak manapun. Gatel deh. Gak usah cerita itu, adik gak suka kalau ngomong-ngomong kayak gitu. Tengok, anggunnya luar biasa. Sekarang asal suaminya pulang sih nggaruk aja. Udah pulang kok bang, kayak mana? Jadi. Kadang gegernya dilengketkan ini. Masya Allah. Pernah kami lihat ibu menguap. Mana pernah menguap? Kita baru tidur 1 pekan, 2 pekan ibu gak pernah nguap. Kenapa gak pernah menguap? Iya mana ada nguap. Ibu anggun kali kok. Sekarang setelah berumah tangga bukan cuma udara dari atas berkeluaran. Masya Allah. Iya. Tapi itu mohon maaf, itu jadi pengindah ketika suami sudah tidak ada. Suami sudah tidak ada, kan itu juga yang kecarian kan. Makanya kalau udah, mohon maaf, kalau udah sakinah, dulu ketika belum berumah tangga, kita kan kalau, mohon maaf, kalau doa kepingin bersama ayah dan emak kita di surga kan. Tapi tengok, setelah berumah tangga, berubah kan doanya? Bisa nggak jumpa sama pasangan hidupku di surga? Sampai ada yang nggak mau nikah lagi setelah berumah tangga karena takut nggak jumpa sama suaminya di surga. Kayaknya udah macam-macam surga aja deh itu. Ya. Gitu. Menarik sekali Ustadz, topik yang kita bahas. Ngaji bareng di TVRI. Mungkin di benak ibu-ibu ini ada masalah, ada yang ingin ditanyakan. Nanti insya Allah akan kita kasih waktu dan kita mengajak pemirsa yang ada di rumah untuk terhubung di line interaktif kita di 0811 6100 386.
Kita ulangi di 081161000386. Kalau ibu nggak mesti pakai nomor HP, nanya langsung bisa. Masya Allah. Begini Ustadz, memang rumah tangga siapa yang nggak pernah masalah? Betul Bu? Paling kalau di sini aku lah masih 6 tahun. Itu pun udah kena rengut-rengut sekali-sekali Ustadz. Rumah tangga nggak pernah ribut dua gendangnya. Suami pokak, bini bisu. Nah, itu nggak pernah ribut. Betul Ustadz ya? Ya kan? Ya kan Bu? Betul ya? Masya Allah. Jadi kalau terjadi sebuah permasalahan Ustaz, ya, tadi saya menarik sekali topik yang diangkat ini. Biasanya orang perceraian itu Bu karena ada masalah, saling ego, nggak ada saling mengalah, ya Bu. Kadang mak-mak ini lagi tampar aku bang, ditampar nangis dia, ya kan? Tapi dia yang minta kan gitu. Jadi ada juga sebuah hadis Nabi bilang, tak mencium bau surga para istri yang mudah kali minta cerai kepada suami tanpa sebab. Nah, kalau terjadi permasalahan seperti itu Ustadz, apa solusinya kira-kira yang bisa menjadi tips untuk kita semua kira-kira Ustadz? Baik, itu Al-Quran ngomong, wallati takhafuna nusyujahunna fa'izuhunna. Iya. Apabila terjadi nusyus, An-Nisa 34 Ustadz. ya, ketidakbaikan, gitu, apa yang perlu dilakukan? Satu, nasihati dulu. Nasihat. Nasihati. Dan aturan pemberi nasihat harus jadi teladan. Mohon maaf, memang dakwah yang paling berat itu sama keluarga. Iya. Kalau sama orang lain, sama ibu-ibu mudah aja. Tapi sama keluarga itu berat luar biasa. Misal kalau saya BKM tuh, kalau saya ketua BKM, saya bisa ngomong sama jemaah-jemaah masjid, jangan lupa yuk ramaikan masjid, sholat berjamaah di masjid gitu. Saya bisa ngomong gitu, tapi belum tentu aku bisa bawa anak lajangku untuk ke masjid. Ibu mohon maaf yang pakai hijab gini, cantik-cantik gini. Kita kalau punya teman kita yang tidak pakai hijab, ibu juga kadang ngomong, pakai hijabmu, pakai, ngapain kapan lagi kok nggak pakai hijab? Gitu. Bisa, tapi ibu nggak akan berdaya ketika menghadapi anak gadisnya. Iya. Jangan-jangan ikut foto sama dia. Sama anak gadis. Oh. Selfie Ustaz ya. Jadi memang fa'izuhunna, nasihati. Setelah nasihati pun masih juga. Tips yang kedua apa itu? Pisah ranjang. Tapi pisah ranjang itu nggak usah lama-lama, 3 hari. Ya, 3 hari aja cukup. Karena kalau udah lebih dari 3 hari, setan yang akan ada. Maka kalau udah mau lebih 3 hari, sering-seringlah ngintip ke kamar yang sebelah. Mana tahu anak lagi tidur. Intip. Nanti kalau anak TK itu wisuda, mohon maaf, kalau aku berpisah dengan pasangan hidupku, nanti siapa yang menemaninya ketika dia wisuda? Jangan-jangan anak itu akan berkata, Bapak mana, Bapak mana, Bapak mana, di mana? Nyanyi dia Ustaz ya. Dijonggol ya. Ada aja Ustaz, Masya Allah. Ya. Yang kedua itu. Banyak kali rumah tangga sekarang, iya banyak kali. Yang banyak dah. Itu suami istri gaduh. Lama gaduhnya, bertahun-tahun. Suami datang di ruang tamu, datang istrinya masuk kamar. Gitu terus dan itu berjalan bertahun-tahun. Kalau ditanya, kenapa kau masih pertahankan? Untuk anak-anak. Kalau nggak gara-gara anak-anak. Aku sakit kali memang dibuat dia. Iya, sakit. Kalau bukan karena anak-anak. Anak-anak Ustaz ya. Masya Allah. Itu 1 tahun 2 tahun berlebih loh. Iya. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya itu ya mediasi keluarga lah. Baru ahkam min ahlihi wa ahkam min ahliha. Itu apa? Datangkan juru damai kan? Iya. Kalau di pengadilan agama itu namanya pengacara. Juru damai, jangan juru kompor. Iya. Yang dibawa juru damai, kalau memang niat mereka akan bersatu, Allah akan jadikan hati mereka itu untuk bersatu kok. Tapi seandainya takdir itu cuma sampai situ, ya sudah, takdir itu kalau cuma sampai situ, maka akan berpisah dengan kebaikan kok. Menahoda kapal, dia tidak akan pernah takut celaka, karena apa? Karena air yang ada di samping kiri, kanan, muka, belakangnya.
Karena dia berjalan di atas airnya. Tapi nahoda itu takut kalau apa? Kapalnya ada yang bocor sehingga air bisa masuk ke dalam. Dalam hidup rumah tangga siapa yang nggak pernah ribut? Iya. Tapi ingat akan jadi bocor dan hancur berantakan ketika punya kuping. Ucapan orang kalau masih sama mereka nggak akan menghancurkan keluarga kita. Tapi kalau ucapan orang itu sampai ke telinga kita dan meresap ke dalam hati, selesailah sudah itu. Iya, betul Ustaz. Jadi itu saya kira Anissa. Ya. Ya, sebagai jawaban bagi yang ada masalah. Nabi juga ada masalah loh. Ada. Nabi aja ada, apalagi kami. Apalagi orang Marelan Ustaz ya. Iya, Masya Allah. banyak kali lah masalahnya. Nah, Itu, tapi Nabi ada masalah sama istrinya Zainab iya, sampai pisah bisa. dan akhirnya rujuk. Kalau saya menyatakan bahwa kenapa? Karena memang Nabi Muhammad itu model. Jadi ketika terjadi kemelut dalam rumah tangga, contohlah nabimu. Nabimu nggak ada mukul-mukul pasangan hidupnya. Iya, betul. Dia marah, itu trennya bagaimana? Ketika dia difitnah, ketika Aisyah difitnah, bagaimana modelnya? Ya contohlah. Jadi mengikuti Quran dan Sunnah bukan cuma sholat, pakai kunut dengan tidak pakai kunut. Tapi ketika kamu marah bersama pasangan hidupmu pun kamu harus contohkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, tabarakallah. Ini bentar-bentar, pak. Iya. Mirip Ustaz ya, Masya Allah. Iya, iya. Memang Ustaz nih kalau di seni peran bisa juga Bu ya. Masya Allah, memang. Jadi Bu ingat tadi kalau punya masalah, kalau ada istri yang membangkang, ingat 3 cara sebelum kata talak atau cerai. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. 1, nasihati. Nggak bisa pisah ranjang. Nggak bisa juga yadribuhun, kalau perlu pukul. Tapi di sini mukulnya memberikan pelajaran bukan menyakiti. Dan nasihat ulama, pukul di bahagian tempat yang tidak menimbulkan fitnah. Di mana itu? Di tempat daging yang paling banyak. Di mana itu? Bagian septic tank. Tahu Ibu ya? Nah, masalahnya istriku gemuk semua Ustadz katanya, daging semua. Tadi nggak boleh mukul wajah, KDRT. Nggak boleh. Ya Bu ya. Nah, ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silahkan Bu. Ini kayaknya masalah kali Ibu nih, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Afni, saya dari Pengajian Muslimah Sumatera Utara. Mohon izin bertanya Ustadz. Iya. Dalam hukum Islam, seorang suami diperbolehkan mempunyai lebih dari 1 istri. Menarik sekali pertanyaannya Bu. Pertanyaannya, apakah seorang suami ketika ingin menikah kedua kali atau ketiga kali mungkin kalau mampu, wajibkah meminta izin dari istri pertama dalam hukum Islam, bukan menurut undang-undang pernikahan? Yang kedua, zaman Nabi dulu, Nabi sudah pernah mempunyai istri lebih dari 1. Iya. Kalau zaman sekarang istri kedua itu disebut pelakor. Oh. Nah, waktu zaman Nabi itu bagaimana dengan istri-istri Nabi waktu zaman dulu yang istri kedua, ketiga? Ya. Apakah nama yang sebenarnya pelakor itu dibenarkan atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus sekali pertanyaan Ibu Afni nih, biar semangat kita ngaji bareng di TVRI. Pertanyaannya tentang boleh nikah lebih dari 1. Memang betul Bu ya. Kan siapa yang kita muliakan? Ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Ibunya berapa kali Bu? Ayahnya? Jadi ayah 1, ibu? Alhamdulillah. Itu kayak mana itu Ustaz? Silahkan Ustaz. Memang fankihu ma tobalaku minan Nisa. nisa masna wa sulasa wa ruba. Beginilah, Ibu tolong bedakan istri sirih sama istri simpanan, tolong bedakan. Iya. Itu harus dibedakan. Istri sirih dengan istri simpanan itu harus dibedakan. Istri sirih sah dalam pandangan agama, walaupun tanpa ada persetujuan dari istri yang pertama. Tapi ingat, kalau tanpa persetujuan dari istri yang pertama, cita-citamu menjalin rumah tangga itu untuk mendapatkan surga kan? Iya.
Kalau untuk bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yang ada kalau nggak ngomong sama istri pertama, jangan-jangan surga jauh untuk bisa didapatkan. Karena yang timbul pertama kali akan apa? Bohong. Mau kemana bang? Rapat? Luar kota. Ada tugas kemarin itu. Ya ginilah kalau udah kepala-kepala itu memang kayak gitu. Oh. Kalau dia mau jujur, dia nggak akan ngomong gitu. Kita itu nggak tahu kapan ruh ini akan dipanggil. Cobalah ketika tidak jujur lalu kamu dipanggil kepada Allah, mau ngadu apa sama Allah Subhanahu wa taala? Mau ngadu sama istrimu yang kedua? Saya cuma mau bilang bagi kita semuanya, senantiasa setialah kepada pasangan hidupnya. Kenapa? Karena kepada pasangan hidup itu kamu akan lama bersamanya. Kalau sama anak-anak, itu kan sementara kita kan untuk anak. Anak kalau hari ini dia masuk pesantren selesai udah. Kuliah tinggi-tinggi, kemudian diambil dia nikah atau dapat kerja. Kita sama siapa? Sama pasangan hidupnya. Saya mau bilang sama bapak-bapak yang ada di luar sana, saya mau sampaikan bahwa bagi kita semuanya, carilah kebahagiaan bersama pasangan hidupmu, jangan cari kebahagiaan bersama pasangan hidup orang lain. Mencari kebahagiaan bersama pasangan hidupmu, hadiahnya surga. Mencari kebahagiaan bersama pasangan hidup orang lain, itu hati-hati, surga nggak dapat, neraka yang dekat. Kenapa? Kalau sama anak-anak, lihat, sementara. Kalau kamu sakit, wahai laki-laki, dan sakitmu itu parah, siapa yang akan setia menemanimu? Istrimu. Mana selingkuhanmu? Mana datang dia? Udah cari selingkuhan yang lain dia. Jadi harus pakai izin Ustaz ya? Iya, saya tetap sampaikan harus pakai izin. Walaupun perkara sah atau tidak sah, tidak kan rukun syarat nikah nggak ada tentang ketentuan itu. Tapi kalau kamu mau cari surga, mintalah izin. Kalau tidak setuju, kalau dia tidak setuju, berarti kamu belum memahamkan agama secara baik kepadanya. Oh. Berat ini. Terus nanti kalau ada yang di sana, mohon maaf, ada si A punya istri lebih dari satu. Anak istrinya semuanya ayam-ayam. Kadang yang ribut kan kita. Kenapa kita yang ribut? Karena kita yang nggak tepeleh, kurasa. Iya juga ya. Kalau kamu sakit parah, mana anakmu? Anakmu juga nggak dateng kok. Jadi Ustaz, kalau yang istri kedua tuh apa disebut pelakor juga? Enggak, belum tentu ya. Tunggulah dulu. Oh, tunggu dulu. Karena Eda, dengarkan dulu Eda. Banyak tata cara yang lebih mulia ngomong tentang pelakor. Iya. Mohon maaf sekali, jauh-jauh dari kita. Misal, suami selingkuh. Kalau saya bilang, nggak usah cek handphonenya, nggak usah dicek, nggak usah. Capek. Iyo. Siapa ini bang? Siapa ini? Setuju nggak dengan kata-kata bangke itu disimpan rapat-rapat pun tetap akan tercium. Terus setak pandai-pandainya tupai melompat akan jatuh. Udah biarin aja. Kalau ibu cek handphone suaminya yang ada apa? Berantem, gaduh, biarkan. Kau ngerti agama. Kalau Allah sayang sama kita, Allah pasti akan tunjukkan kok. Ketika sudah ditunjukkan, terserah ibu. Mau lepehkan. Blah. Iya. Kalau mau lepehkan. Kalau memang masih mau bersatu sama dia, contohkan keteladanan yang baik. Seandainya dia memilih dengan pilihan yang salah, penyesalan yang akan datang nanti kepadanya. Dan penyesalan itu kan lama. Tapi nunggu nantinya itu lama juga. Itu dia Bu. Jadi jangan dituduh terus pelakor Ustaz ya. Ya jangan. Jadi Bisa jadi suka itu sama suka. sekarang aja itu ucapan pelakor. Kadang gitu. orang Bu mau dia buka cabang untuk memperkuat pusat itu juga. Kadang maksudnya sama istri pertama maaf dia nggak dapat keturunan, dia mau berumah tangga lagi. Kadang istrinya yang nyuruh. Kalau istriku di rumah Bu, Bang, kau jangan nikah lagi, aku yang nyarikannya katanya. Cuman sampai sekarang nggak dicari-carikannya juga. Rupanya pandai-pandai muncungnya aja rupanya lah. Jadi
Bu, ada kata-kata yang menarik. Siap-siap pertanyaan nomor 2 ya. Dan ngaji bareng di TVRI? Masih hidup, Bu? Masih, alhamdulillah. Ibu nih kalau masalah rumah tangga nih langsung aktif ya, Masya Allah. Karena wajahnya penuh dengan masalah semua aku tengok. Nah, begini Bu, ada kata-kata yang menarik. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri, bukan tercipta dari tulang bagian atas yang selalu dipuja, dan bukan tercipta dari tulang bagian bawah yang selalu diinjak, tapi tercipta dari tulang rusuk bagian kiri dekat dengan hati yang selalu disayangi. Cie. Tepuk tangan lah Bu. Masya Allah. Nah, yang kedua pertanyaan. Ini dulu, ini Bu. Mana? Jangan gaduh aku yang ini Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Majelis Taklim Nurul Hasanah, Jalan Jemari Pulau Brayan. Pada kesempatan ini kami ingin bertanya, ini masih viral juga mungkin Ustadz, Iya. bagaimana kalau ketemu mantan, kemudian kisahnya berlanjut, atau seperti yang artis-artis itu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima Ya, kadang kasih. sering reuni ya Bu. Jumpa satu grup, tahulah mak-mak sekarang mental kali ya kan. Nah, udah itu gimana Ustadz jumpa mantan terus berlanjut. Memang kan harus jangan memasukkan laki-laki ke dalam rumah. Tapi memang nggak dimasukkan ya Ustadz, tapi dari video call ya kan. Nah, ingat kok mantan di bawah pokok toge kan gitu Bu. Nah, itu gimana Ustadz? Silahkan. Untuk ya. Jadi bagi kita semuanya, ingatlah, pulanglah ketika kamu melihat wanita di luar sana Iya. dan syahwatmu itu terganggu karena penglihatanmu kepadanya. Cepatlah pulang. Karena apa yang ada sama dia juga kau akan dapatkan pada yang letaknya di hati itu. Yang tulang rusuk sebelah kiri itu. Karena ada pada dia. Pertanyaannya, kenapa kamu kok nggak gers lagi sama istrimu itu? Kok rasa itu hilang? Kenapa itu? Karena satu, boleh jadi jawabannya karena sering kali untuk mengakses hal-hal yang tidak baik. Bagi orang yang sering mengakses kepada hal-hal yang haram, kepada yang halal, itu Kurang. udah semu, udah nggak ada rasa, mati rasa pun. Mati rasanya. Iya, jadi kepada mantan, kemudian jumpa lagi, ingatlah itu kamu punya anak. Iya. Hasil pernikahanmu itu juga tengok punya anak. Yang kamu inginkan apa? Reuni itu apa tujuannya? Untuk melanjutkan silaturahim atau melanjutkan cinta yang gak kelar kemarin itu? Iya, ditanya lagi Ustaz ya. Kalau kamu merasa diri kamu baik, kan kamu udah dipantaskan dengan pasangan hidupmu yang baik kan? Ya udah, mohon maaf, kenapa di luar sana banyak orang yang tergoda atas hal itu? Buat ibu-ibu yang pengajian hari ini, saya mengharapkan bagi kita semuanya, kurang-kurangi mengupdate wajah terbarunya. Iya. Kurang-kurangi. Iya, semualah. Tak apa-apa orang. Ngaji TPRI, ngaji bareng. Indahnya kebersamaan. Lagi suntuk ini Lagi sholat Loh, nih. kenapa? Kalau cobalah, ibu selalu mempublish, kadang di history itu bisa 3 kali ganti DP-nya. Saya selaku laki-laki yang normal akan tertarik ngecat ibu secara pribadi. Iya. Apalagi ibu di FB itu, wajahnya glowing kali ku tengok. Pakai filter Ustaz. Aku akan pertama apa? Jempol dulu. Ting ting, makin lama makin besar jempolku. Ting ting. Cukup, enggak, ibu enggak akan terpengaruh. Tapi mohon maaf, yang kedua, aku akan puji ibu kan. Iya. Manis ya, pakaiannya serasi dengan Berarti badannya. harus kembali ke niat tadi Ustaz ya. Iya. Kamu itu tertarik sama wanita lain kenapa? Padahal itu ada. Kecuali di dalam rumahmu kamu tidak mendapatkan. Siap. Kalau kau tidak mendapatkan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ibnu Jarod tadi, oke lah. Kita pun sebagai wanita kan akan memahami. Karena dia menginginkan punya keturunan. Siap. Saya kira itu ya. Iya, ibu-ibu yang terakhir ada yang mau nanya atau mau pulang? Enggak ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Marnati dari Majelis Taklim Muslimah Rahmatullah. Terima kasih Al Ustadz atas kesempatan yang diberi. Iya. Sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaan ibu-ibu sebelumnya. Masalah perceraian itu kan perbuatan yang halal Ustadz, tapi tidak dicintai Allah. Iya. Jadi bagaimana kalau dalam suatu rumah tangga itu kita mengetahui suami atau istrinya berselingkuh, apakah harus kita pertahankan, dimaafkan, ataukah harus diselesaikan dengan perceraian? Bagaimana solusinya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya dosa besar, maka ketentuan ada pada ibu sholat istikharah lah untuk hal itu. Satu. Yang kedua, ketika dia selingkuh itu, padahal semuanya terjadi pada diri kita, seperti kajian kita tadi sebelumnya itu, dia tetap selingkuh itu. Pandangannya kan ada dua tadi. Mau kau lepehkan. Tapi kalau mau dipertahankan, ingat ya, kalau dipertahankan jangan, itu kan suamimu itu kan pakaian. Iya. Jadi kalau kamu cerita kemana-mana, lakiku memang kayak gitu, ya gitu lah, selingkuh dia kemarin tuh. Aku palak kali sebenarnya sama dia, cuman lah, banyak duitnya. Mirip. Kau masih mau sama dia, tapi selalu kau jelekkan suamimu, kau itu siapa sebenarnya? Iya. Itu ada pasangan hidup, mohon maaf suaminya selalu dijelekkan dengan kata-kata yang tidak baik, tapi masih tetap sama dia. Kamu menambah dosa loh. Iya. Itu suamimu. Makanya orang Jawa itu ketika nikah itu kan ada mecah telur itu. Iya. Itu kan itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Iya. Itu kan mecah telur, itu yang mecahkan telur siapa? Si laki-laki kan, suami kan. Kemudian yang bersihkannya siapa? Istri. Wahai perempuan, wahai istri, seandainya suamimu itu mempunyai pekerjaan yang membuat badannya jadi kotor, udah setialah sama dia. Iya. Lebih bagus badannya kotor tapi rezekinya bersih, ketimbang rezekinya kotor tapi badannya bersih. Kemudian datanglah untuk apa? Memuliakannya. Makanya surga ada di telapak kaki ibu. Kalau kita udah nikah sama siapa? Suami. Jadi ketika memang mau dilanjutkan dan dia melakukan dosa besar dan ibu tidak sanggup untuk menerima itu, saya mau berpesan bagi kita semua, jangan pernah melakukan dosa sehingga pasangan hidup kita tidak bisa memaafkan atas kesalahan kita. Masya Allah. Maka yang terjadi bukan rahmat yang terbuka, tapi apa? Azab yang ada. Yang kau rasakan 3 pekan, 4 pekan ajanya. Masya Allah. Kalau makan bonbon karet, masih baru makan, manis. Kalau udah lama, dilepeh juga. Ustadz, teringat saya tentang hadis Nabi SAW, Bu, memberikan nasihat kepada kita, arba'un minas sa'adah, ada 4 kebahagiaan. Satu rupanya almar'atu soleha, kau punya istri-istri yang soleha. Yang kedua, wal maskanul wasi, kau punya tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, wal jaru soleh, kau punya kawan, tetangga yang baik, yang soleh. Yang keempat, wal markabul hani, kau punya kendaraan yang bagus. Tapi kenapa yang dituntut tuh istri yang soleha bukan suami yang soleh ya, Bu? Penting nggak Ustadz punya suami yang soleh atau lebih penting nggak punya istri yang soleha? Karena sebuah kota, negara, daerah kalau baik perempuannya baik kampung atau daerah itu. Kalau buruk, buruk. Itu gimana Ustadz? Ya, sebelum menikah, maka carilah wanita yang bisa menghadirkan anak-anak dari rahimnya. Karena suami kalau tuntutan tentang hak dan kewajiban, bukankah memberikan nafkah itu adalah kewajiban suami dan itu adalah hak istri. Makanya salah satu lagi kewajiban dari suami adalah menitipkan ilmu agama kepadanya. Kepada siapa? Kepada istri. Sehingga anak-anak sekarang begal luar biasa, hancur berantakan luar biasa, narkoba luar biasa. Kan belayan sentuhan dari istri kan? Dari ibu kan? Dari ibu. Makanya yang dipentingkan bukan suami yang soleh. Kita mengharapkan tentang suami yang soleh-soleh. Kemudian ibu jadi solihah. Tapi kenapa hadis itu menyatakan mar'atu solihah? Kenapa wanita yang soleh? Kenapa? Untuk menghadirkan regenerasi ke depan yang tetap dalam ketakwaan. Makanya suatu negara ditentukan sama siapa? Ibunya yang baik kan. Ketika ibu yang baik akan menghadirkan anak-anak yang baik juga.
Jadi ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting sekali menjadi istri yang soleha. Ya, Bu? Karena ada dalam Quran juga ada wanita tapi kita tengok ada nggak suaminya. Contoh Ibunda Maryam, siapa suaminya? Nggak ada. Tapi menjadi wanita yang mulia. Juga istrinya Fir'aun, siapa, Bu? Asia. Dia di mana? Surga atau neraka? Surga. Suami di rumah udah kayak Fir'aun rupanya. Enggak kan? Harusnya jauh lebih besar potensinya ibu-ibu masuk ke dalam surga. Jujur ibu, jujur di penghujung nih Ustadz, jujur. Minta maaf sama suami tiap malam atau setahun sekali? Kayak mana mau masuk surga nih Ustadz? Itu pun raya ya kan Bu? Kalau nggak jadi raya nggak minta maaf. Ih, jijiknya kami nengoknya ya kan? Jadi tiap malam ya. Ustadz, ini ada beberapa menit ke depan Ustadz. Kasih tips dong kepada kami bagaimana membina rumah tangga yang sudah lama, bertahun-tahun, bisa terus seperti pengantin baru Pak Ustadz. Nah, ada tipsnya Ustadz, silahkan. Yang pertama, bagi kita semuanya, seringlah mengingat atas momen-momen yang indah. Kali yang lalu, istri saya lagi menjahit itu. Saya tahu ini adalah hari pernikahan kami. Saya cuma bawakan kembang krikit aja sama dia. Ibu tahu kembang krikit, bunga tai ayam. Saya kasih sama dia. Cuman saya bilang sama dia, tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa? Ini kan hari pernikahan kita. Ya so sweet kali kau, makin jahat. Dan mohon maaf, ibu kan kalau kata jujur, kan tidak mengharapkan yang wah ABCD. Tapi butuh ingat saja, itu sudah nilai plus kepada ibu semuanya. Yang kedua, ingat lagi momen-momen ketika kita baik itu. Apa momen-momen waktu kita baik itu? Kan kita pernah ke sini, kita pernah ke situ, kita pernah ke situ. Yuk ulangi lagi. Jadi ketika mencari harta, janganlah cuman mencarinya saja, tapi nikmatilah. Nikmati. Ibu kalau punya duit banyak, ibu kan nggak jalan-jalan ke Brastagi lagi. Ibu nggak jalan-jalan ke Perbaungan lagi. Ibu udah jalan-jalan ke Turki kan. Tapi tengok, ada kawan ibu, cuman main airnya di Pantai Labu sana. Bahagia dia main air. Karena kebersamaannya. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, hindarilah kemaksiatan. Karena orang yang bertumpu kepada kemaksiatan merasa hambar terhadap yang halal. Orang yang rajin ibadah tapi otaknya penuh dengan kemaksiatan, ada yang perlu diperbaiki dalam pandangannya. Saya baca Al-Fatihah, ibu juga baca Al-Fatihah. Sama yang lain baca Al-Fatihah, sama sholat kita bacaannya. Ada yang zikir, kita sama-sama ikut zikir kok. Satu baca subhanallah, satu baca subhanallah. Tapi kenapa yang satu lebih tenang bersama pasangan hidupnya? Kenapa yang satu tidak ada ketenangannya? Bukan lafaznya itu yang salah, tapi kita yang membawakan itu dibutuh keikhlasan. Mudah-mudahan inilah rumah tangga, madrasah yang tidak ada ijazahnya. Yang setiap hari dibutuhkan kebaikan-kebaikan untuk menghadirkan menghadirkan kebaikan pula. Makanya orang Jawa itu ketika ada pernikahan, yang pertama kali ditandai bahwa di situ adalah pernikahan, apa yang ditandakan? Janur. Tahu nggak singkatan janur itu? Janur itu adalah singkatan jalannya nur. Iya, karena kamu baru melangkahkan kakimu untuk masuk ke dalam surga. Tapi ingat, janur itu lama-lama akan kering. Kalau kamu tidak pandai untuk menjalaninya. Kenapa harus kuning? Tengoklah, kebahagiaan itu, kesuksesan itu, carilah berapa orang yang sukses ketika belum berumah tangga. Tapi kau akan mudah mendapatkan kesuksesan ketika orang udah berumah tangga. Betul. Jalani janur kuning itu. Makanya itu yang dipampangkan untuk merubah pola kita. Bahwa ini adalah jalan kita menuju surga bersama pasangan hidup kita. Masya Saya kira Allah, itu ya. Tabarakallah. Betul Bu. Luar biasa. Jadi betul juga. Belum nikah dulu Bu. Rumah saya satu. Sekarang rumah saya dua. Rumah mama sama rumah mertua Ustaz. Jadi separuh agama dia. Mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Mungkin juga ditambahkan doa lah ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mungkin masing-masing lah kita sebagai istri introspeksi,
sebagai suami juga demikian. Mungkin ibu dan bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa suami-suami itu jarang dia atau nggak betah dia di rumah? Dia lebih betah nongkrong di warung kopi. Mungkin karena salah istrinya. Karena kalau dia di ruang kopi, di warung kopi, dia akan ditanya, mau minum apa bang? Mau makan apa bang? Kalau dia pulang ke rumah, dari mana kau bang? Mana handphone kau sini ku periksa. Jadi kenyamanan itu yang nggak didapat ya Ustadz ya. Mungkin Cocok kali itu. ini inilah yang membuat kita merasa, ayolah sama-sama kita perbaiki keluarga kita. Kalau saya bilang sama istri saya di rumah, Bu, rumah tangga itu harus barokah, betul Ustaz ya? Betul. Barokah itu kan tumbuh, berkembang. Jadi ku bilang sama istriku, kalau bisa kita jangan pisah, tapi nambah, kata ibu tuh ya. Masya Allah. Barokah itu kan tumbuh, berkembang. Dan itu semua terimplikasi di dalam Al-Quran yang sama mungkin kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan ibu bisa masuk ke dalam surga dari manapun ibu yang mau. Kalau kami laki-laki ini agak berat ditanya tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kami. Mudah-mudahan suami dan istri yang ada di seluruh negara ini menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi syukran Ustadz. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustadz. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan kepada Ustadz. Amin. Ibu-ibu terima kasih ya. Sudah lebih kurang 1 jam di sini duduk. Ada yang selonjoran juga aku tengok di belakang. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita mohon ampun. Dan terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah. Terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ila liqa ma'asalamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal